Horas Simalungun, kembali lagi di Ruang Cakap-Cakap Podcast di Parekraf Kabupaten Simalungun. Lama tak berjumpa, rindu rasanya ingin berjumpa dengan teman-teman sekalian sobat wisata, karena sehari tanpa kalian terasa hampa. Kali ini bintang tamu kita sangat spesial. Kita kehadiran sepasang suami istri milenial yang sejak mudanya hingga muda sampai saat ini usianya berkecimpung di dunia seni dan budaya, khususnya pelestarian budaya Simalungun. Jadi tunggu apa lagi? Kali ini kita kehadiran Bang Teguh Sinaga dan Kak Afril Garingging. Selamat datang Abang Teguh dan Kak Afril. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Jawabannya sama. Serentaan gitu Bang ya? Kayak udah diatur. Tadi udah briefing dari rumah. Kayak udah di setting ya. Oke, buat teman-teman acara ini no setting, no briefing, kita natural ya. Jadi sebelumnya kita tidak mengenal Bang ya. Tidak mengenal sebelumnya. Ini kayak acara-acara hipnotis jadinya. Oke, Bang Teguh, Kak Afril. Bang Teguh dan Kak Afril ini cukup terkenal belakangan ini di dunia medsos Simalungun karena orang melihatnya sebagai sosok pasangan suami istri milenial. Kau boleh tahu tahun berapa nikahnya Abang sama Kakak? Tahun lalu ya? Ya, tahun lalu. Tahun lalu nikahnya ya. 2022. Masih anget-angetnya ya. Masih apa namanya? Masih mesra-mesranya. Gimana? Atau udah mulai agak renggang? Enggak ya? Masih hangat lah. Masih hangat. Kepanasan pun kadang-kadang. Jadi sering berantem nih, panas. Oke, Bang Teguh. Banyak orang yang nggak tahu. Sebenarnya Bang Teguh Sinaga ini siapa sih? Ya. Siapa aku bilang ya? Lahir di mana? Jadi kalau aku ya, asli paling original lah Putra Raya. Kenapa aku bilang original? Lahir di sini, main-main di sini, sekolah di sini sampai SMA. Kemudian ya paling hanya masa-masa kuliah, sempat meninggalkan Raya, itu pun nggak jauh-jauh, di Medan. Oh. Dan sambil kuliah juga sambil kerja dulu, dan posisi kerja itu dan usaha kecil-kecilan itu di Raya gitu. Jadi walaupun dulu waktu kuliah hampir sekali seminggu minimal 2 hari dalam 1 minggu itu aku ada di Raya ini. Oh, berarti memang asli dari masih janin, lahir, sekolah, memang di Raya Bang ya? Memang Raya. ini hometown Abang memang ya? Memang. Ya, hometown dan tetap home gitu. Oh, dan berkembangnya juga di sini. Kembangnya juga di sini, jadi hampir nggak pernah kemana-mana lah gitu. Oh, kalau Kak Afril sendiri, aslinya asli mana ini? Asli Simalungun kah atau impor? Asli Simalungun. Asli Simalungun, lahir di Simalungun juga? Lahir di Simalungun juga, Di? akhirnya di Pematang Raya. Oh, Kemudian kuliahnya ke Medan, jurusannya kebetulan jurusan seni tari di oh. Unimed. Kemudian balik lagi, aku seorang guru, sebenarnya guru di satu sekolah di Raya. Kemudian sebagai ibu sangga lah. Oh, jadi memang Abang dan Kakak ini memang asli, apa ya sebetulnya? Asli memang orang Raya, kemudian besar, melanjutkan pendidikan tentunya ke kota yang lebih mapan pendidikannya, kemudian kembali lagi untuk Balik lagi kemarin. ke Simalungun. Luar biasa emang. Tepuk tangan dulu teman-teman sobat wisata. Jarang ini ada orang yang biasanya gini, banyak orang-orang apalagi yang milenial ya, atau sebaya-sebaya kita nih Bang ya Kak. Begitu dia kuliah, dia nyaman di kotanya, susah kali untuk balik ke kampungnya karena dia rasa apa enak balik kampung ya kan. Nanti balik ke kampung. Awalnya begitu juga. Kita pernah ada di fase itu juga. Iya. Ya, sama-sama pernah. Aku mengalami itu Bang, ketika tapi akhirnya COVID datang dan memaksa kau harus pulang nakku. Berarti sempat ada merasa fase ketika pulang kembali ke kampung kayak culture shock ya kayak. Karena di kota kan kita punya lifestyle, punya kehidupan. Ketika kembali ke kampung justru Kak, pasti ada keterbatasan di sana sini. Tapi kayaknya enjoy aja kayak. Enjoynya kalau aku gini ya, kami pasti punya beda latar belakang kenapa akhirnya kembali ke kampung. Jadi aku dulu di Medan itu juga kerja. Sebenarnya kalau orang kuliah sambil kerja sih, aku kerja sambil kuliah. Makanya kerjanya lanjut, kuliahnya nggak kelar gitu. Oh. Karena kuliahnya yang sambilan. Aku ngelihat di kota itu memang lebih banyak peluang bisnis. Tapi persaingannya juga besar. Iya. Karena banyak orang kreatif. Lalu aku karena sering pulang ke kampung, aku ngelihat di sini peluangnya tidak terlalu besar, tapi persaingannya juga tidak terlalu besar. Apalagi kalau dia itu bisnis kreatif.
Jadi kalau aku pribadi karena kesadaran, jadi aku memang dari dulu memang pengennya jadi, kita bilang lah entrepreneur ya, pengusaha. Dan aku melihat peluang itu lebih baik di sini salah satunya. Walaupun ada alasan lain, karena aku harus sambil jaga orang tua juga. Kira-kira gitu. Oh. Ya kalau beliau ini dulu sudah hampir pernah berangkat ya sayangnya. Iya. Nggak jadi. Hampir sempat merantau berarti istilahnya Kak ya. Iya, hampir sempat merantau karena sebenarnya mimpiku tetap pengen banget punya sanggar. Iya. Tapi aku merasa harus punya banyak uang dulu. Oke. Baru bisa buka sanggar. Terus ketemulah dengan bapak ini yang memotivasi ya bahwa membuat suatu usaha itu nggak perlu banyak uang ternyata. Dan sampai sekarang. Tertarik di poin tadi Kak Afril. Titik ketemunya di mana nih? Awal apakah ketemunya dari SMP, dari SD, atau jangan-jangan waktu zaman kanak-kanak main apa namanya? Main, kalau aku taunya main kelereng. Apakah waktu main kelereng atau ketemunya di Medan? Gimana? Coba ceritain dulu dari Kak Afril nih. Biasanya perempuan nih Bang yang apa namanya yang terpendam nih ceritanya. Sebenarnya sudah lama ya kenal sama Bang Teguh karena Bang Teguh itu dulunya kantor di sekolahku. Jadi waktu aku SMA, abang ini sudah kantor. Oh berarti lebih tua? Maksudnya lebih senior ya? Lebih senior. Kalau SMA sudah kantor. Waduh. Sudah kenal, tapi dia belum kenal saya pasti. Oke. Gitu. Kemudian sudah kenal lama juga karena dia temannya kakakku, satu kelas dengan kakakku. Jadi udah lama kenalnya. Kemudian yang buat kita ketemu itu di organisasi, namanya organisasi MAPSI. Dia ketemu abang ini senior. Situ ketemu. Nah, senior yang berkati. Suka kalian mintain proposal. Senior yang mencatatkan proposal mahasiswa. Oh jadi ketemunya di organisasi HIMAPSI. HIMAPSI ini kalau nggak salah himpunan mahasiswa Simalungun. Mahasiswa dan pemuda. Himpunan mahasiswa pemuda Simalungun. Jadi ketika Kak Afril kuliah masuk organisasi, Bang Teguh dari dalam nih udah nangkring di dalam sebagai senior. Sebagai senior. Kemudian berjalannya waktu, pasti junior minta tolong nih sama senior nih. Tak tolong bantu. Kalau ada proposal mereka datang, kalau tahun baruan nggak pernah datang. Oh, itulah awal ketemunya. Berarti ini sebenarnya cinta ini diawali oleh proposal sebenarnya. Enggak ya, kalau kita cerita itu. Gimana Bang Teguh? Kalau aku punya versi sendiri, jadi aku tahu ada dia eksis di dunia ini tahun 2015. Tapi aku nggak sadar bahwa itu dia. Ya namanya kita senior ya, Bang ini ada junior gini-gini, anaknya guru kita waktu SMP gitu kan. Karena mamanya guruku waktu SMP. Oh ya udah, it's okay gitu. Lalu aku nggak terlalu menyadari juga selanjutnya. Lalu akhirnya kita bikin karya sama-sama ya. 2018 itu kita bikin karya kerjasama sama Kemendikbud, organisasi, dan beberapa organisasi. Kita tampil di Taman Mini. Jakarta nih ya? Di Jakarta. Lalu aku diunjuk lah di sini jadi kayak bukan ya show director lokal lah gitu. Jadi karena waktu itu penampilan itu kan sebagian talent itu dari Sumatera, sebagian besar lainnya di Jakarta. Jadi harus ada 2 show directornya. Jadi aku yang nanganin di Medan. Lalu dia jadi koreografernya. Oh, I see. Nah, jadi mau nggak mau berhubungan ya, banyak berkomunikasi. Tapi itu juga nggak bikin kita saling jatuh cinta ya. Masih apa itu ya? Masih benar-benar profesional aja. Gitu. Belum apa ya? Belum cinta di backstage ya belum ya? Belum. Nggak ada. Ya sampai akhirnya setelah itu karena kita rasa aku memandang nyambung lah. Kalau dia jadi koreografernya, aku enak mendirectnya di beberapa kegiatan ya. Sampai kita pernah juga di festival tenun ya, Kementerian Pendidikan juga itu ya, di Muara. Dia tetap jadi sutradaranya, aku tetap jadi show directornya. Jadi asik. Ada juga kerjaan-kerjaan sosial juga. Misalnya di gereja, ada beberapa gereja yang minta tolongin kita. Dia tetap jadi koreo, aku tetap jadi show directornya. Dan itu pun tetap aja nggak bisa bikin kita, ya mungkin nggak menyadari aja kali ya. Karena aku juga masih asik dengan dunia aku dan wanita-wanita aku waktu itu. Apa ya, lebih ke tipikal, apa sebutannya? Lebih ke tipikal. Nanti tolong di-cut ya. Ya gitulah dulu. Sampai
Di 2019 lah, di 2019 itu kita bantu satu gereja, aku tetap jadi show director. Istriku waktu itu belum jadi istri, pacar pun belum. Dia jadi koreografer. Lalu di sana kita lebih banyak punya waktu untuk ngobrol-ngobrol berdua. Kemudian usia juga sudah memaksa kita harus menikah. Nah, lalu aku pribadi mikir, wah, Pilihan tepat nih. jadi kan kalau selama ini aku dekat dengan orang lain mungkin dulu ya lebih mengandalkan emosional gitu. Tapi kalau sama dia ini jadi curhat ya. Ya, Bang. Ya, Jadi jadi kita juga sekaligus mengulik kehidupan. Jadi kalau sama dia sih aku lebih ke cinta, tidak jatuh cinta. Karena aku kayaknya waktu itu mencintai dia dengan logis gitu. Kita sudah berkarya sekian lama sama-sama, nyambung. Kalaupun itu secara profesional yang dibayar atau yang memang benar-benar sosialnya kita bantuin, ya tetap tapi kualitas kerjanya dia tetap profesional gitu. Aku dulu yang paling penting itu karena aku suka banyak bikin kegiatan sosial kan, nggak berkurang kualitasnya dia membantu ketika itu pun untuk kerjaan-kerjaan sosial. Ya aku pikir ya kenapa enggak gitu. Terjadilah. Makanya kita bisa dibilang nggak pacaran itu. Aku langsung ngajak nikah. Oh, langsung Bang ya. Walaupun proses dari komitmen menuju pernikahannya 2 tahun, tapi aku nggak. Sejak komitmen itu diungkapkan ya. Ungkapkan duluan siapa nih? Bang Tuga atau Kak Afril nih? Ini aku mau kasih tahu nih. Oke. Dia wanita satu-satunya yang aku tembak loh. Jadi aku sampai 33 tahun waktu itu sayangnya, 31 tahun waktu itu nggak pernah nembak cewek. Hello, kita nembak cewek. Kenapa? Kita dikat aja ya. Oke, Bang Teguh. Berarti sama Kak Afril ini sebenarnya secara tidak langsung semesta yang mempertemukan ini. Lebih kayak ke apa ya? Ke lingkungan ya. Secara tidak mau tidak mau memang ketemu di lingkungan yang sama terus, kemudian di circle yang sama. Jadinya emang walaupun nggak ada perasaan, tapi ketika ketemu tiap hari jadinya mulai nih ada bibit-bibit perasaan yang muncul nih. Ya kalau aku bilang sih tadi mungkin perasaan itu sudah ada, tapi kita tidak menyadari saja karena kita sedang asik dengan dunia masing-masing. Oh, oke Bang. Nah, beralih nih Bang Teguh ke Afril. Dari tadi kan orang kakak bicara sejak 2015 sudah kolaborasi bersama di event-event, kemudian pagelaran-pagelaran. Pada titik kapan nih Bang Teguh sama Kak Afril merasa kayak sebenarnya hidup aku ini di seni dan budaya nih? Kapan turning point-nya tuh? Kalau aku, karena dari SMA sudah nari-nari, sebenarnya dulu dinas pariwisata ini penarinya aku. Oh, senior, suhu. Yes. Jadi dulu kemana-mana, sampai kami pernah ke Malaysia, Simalungun Internasional, itu dinas pariwisata yang bawa. Itu zaman aku waktu SMA. Nah, dari situ aku merasa menemukan passionku, kayaknya aku memang di tari gitu. Jadi, aku ngambil... Tahun berapa tuh Kak? Itu tahun 2013. 2013. Jadi di tahun 2013 aku milih untuk masuk ke seni tari Unimed dan memang sudah mencintai budaya Simalungun ini dan memang betul-betul aku harus jadi nih di budaya Simalungun ini. Aku harus jadi nih di tari ini gitu. Tapi tentunya atas bantuan beliau juga. Kalau nggak sebenarnya aku kayak cuman guru ngajar anak-anak ya udah sampai koreonya bagus kemudian pulang ke rumah. Tapi memang itu keinginan untuk ikut tari dan berdrama itu dari sejak SMA berarti Kak ya? Udah sejak SMA. Apa ada turunan dari orang tua atau gimana yang pelaku seni? Nggak ada sih, tapi hanya hobi aja. Memang hobinya, berarti dari SMA memang udah terbawa hobi mengikuti ekskul tari, kemudian sempat menjadi penari di... Tadinya dia ini sukanya nyanyi nih. Nanti kalau ada cara nyanyi panggil dia. Oh iya Bang, boleh Bang. Nanti buka bit dicatat. Berarti memang dari sekolah kayak dari zaman sekolah. Zaman sekolah memang sudah suka menari, kemudian terbiasa, jadinya sampai sekarang jadi guru tari juga. Oke. Dan sekarang menjadi koreografer tari profesional. Amin. Kalau Bang Teguh nih, turning point-nya kapan nih Bang? Karena kayaknya Abang ini ceritanya gokil nih. Gimana nih? Ya kalau aku pribadi ya bisa dibilang terjun ke dunia seni dan budaya ini nggak sengaja. Oke. Jadi kan kami tadi kan ada di organisasi yang kebetulan itu organisasi daerah yang banyak bergerak di bidang seni dan budaya Simalungun. Jadi mau nggak mau aku belajar dikit-dikit di sana.
Tapi setelah selesai pun dari organisasi itu, aku nggak terlalu fokus di seni-seni. Di sinilah nggak terlalu. Lalu aku terjun dengan dunia aku sendiri, dengan usaha sendiri. Tapi lama-lama nggak tahu kenapa, mungkin itu jadi kayak aku kayak takdir aja ya, terikat selalu dengan budaya Simalungun ini. Orang tetap sering minta tolongin aku. Jadi mungkin mereka lihat pengalaman di organisasi dulu bisa bikin acara bagus. Nah, lama-lama kebiasaan bantu gitu jatuh cinta juga. Jadi kalau sama seni dan budaya ini aku cinlok. Oke, cinta. Ya, kalau sama istri tadi kan memang sudah jatuh cinta tapi sadarnya aja baru. Tapi kalau aku sama seni dan budaya ini bisa dibilang cinlok karena sering-sering bantuin. Jadi orang bikin event minta tolongin aku jadi show director lah. Jadi apa, walaupun sebenarnya aku ngerasa waktu itu aku nggak serius-serius amat, tapi kenapa mereka minta tolong ke aku gitu. Karena aku lebih fokus dulu di dokumentasi juga ya. Pernah juga bikin usaha cover musik. Walaupun jadi kalau di seni pun lebih banyak dulu ke musik. Sampai akhirnya di 2018 itu sana, di 2018 itu Proyek yang tadi yang di Taman Mini tadi. Aku kerja sama orang-orang profesional. Oke. Jadi tim yang dari Jakarta turun kemari, ternyata mengerjakan pekerjaan seni ini kalau sama orang-orang profesional itu asik. Nah, sejak saat itu, ini keren nih gitu. Ya kameramen kami dulu waktu ngambil gambar untuk ngisi grafik, itu kayaknya dari salah satu stasiun TV gitu. Kita ngelihat semua. Jadinya kepancing jadinya. Iya. Ya, kepancing jadinya. Ya mungkin itu mimpiku yang tak kusadari gitu kan. Lalu sampai akhirnya kami bikin penampilan itu di Jakarta dengan semua. Jadi kalau selama ini kan ya konvensional aja bikin pagelaran gitu. Nah tapi waktu bikin pagelaran di Jakarta itu, wah rasa-rasanya ini kayak kerja benar-benar di panggung yang sangat profesional. Di sana aku jatuh cinta. Oke. Maka pulang dari sana aku bikin acara sendiri lagi. Ya walaupun aku selalu bermimpi gini, apa yang bisa di kota pasti bisa di daerah. Apa yang bisa di luar negeri pasti bisa di Indonesia. Apalagi dengan gampangnya sekarang akses informasi ya. Jadi sebenarnya kita tinggal ATM aja, amati, tiru, modifikasi. Jadi aku punya pengalaman di Jakarta, aku bawa ke daerah, aku bawa di kampung, minta tolong dia waktu itu sama istriku waktu itu tahun 2019 berarti itu ya. Jadi minta tolong bantuin koreonya dan berhasil gitu. Di event yang lokasinya Di kampung di Raya ini. Di nama kampungnya Hapoltakan gitu. Oke. Dan menurutku itu lebih berhasil karena waktu itu aku libatin anak SD sampai anak SMA saja. Sementara event yang di Jakarta itu ya lebih ke anak-anak kuliah dan para penari profesional. Yang sudah memang sudah tahu. Ya. Tapi kalau kami waktu di kampung itu membuat orang yang tidak pernah tahu menari, tidak pernah tahu seni peran, tampil. Walaupun persiapannya 6 bulan juga memang. Oh. Gitu dia. Jadi Terasa lebih menantang dia Bang ya. Terasa lebih menantang. Ketika acara itu berakhir, terasa beda. Kalau yang di Jakarta tadi dia berhasil karena memang semua profesional. Timnya solid, profesional. Nah, ketika abang balik dari Jakarta, kepengen buat di kampung sendiri, yang dilatih ini anak-anak yang nggak tahu sama sekali, yang nol pengetahuan tentang tari. Dan orang di belakang layar juga nggak ada yang tahu. Jadi benar-benar kayak tunggal gitu loh. Dan ketika itu berhasil, merasa kayak, wih, ini achievement-nya lebih gede daripada hasil yang didapatkan di Jakarta ya. Oh iya, karena aku merasa anak kampung saja yang tidak punya latar belakang seni bisa tampil loh dengan baik. Ya apalagi kalau aku punya anak-anak ini yang rutin dilatih. Yang tadi yang kalau aku bilang itu mereka sama sekali nari pun nggak pernah gitu. Nari di sekolah aja nggak pernah, di kelas juga nggak pernah gitu. Tapi bisa. Aku pikir kalau ada orang yang bisa dilatih secara sustain, secara terus-menerus, pasti kita bisa bikin sesuatu yang lebih luar biasa. Itu sih. Berarti dari acara itu mungkin ini terbersih nih kayaknya nih, Kak Afril terutama nih selaku founder Sanggar Pintu Matagu, kayaknya dari event itu kita harus buat sanggar nih karena kita harus mengajarkan secara berkelanjutan kepada anak-anak sekolah yang ada di Raya. Apakah itu Kak yang buat Kakak akhirnya kayak kita buat nih Sanggar Pintu Matagu?
selaku founder nih? Oke, sebenarnya Sanggar Binduma Togo itu sudah ada sebelum menikah dengan Oh, berarti bukan influence-nya bukan ini ya? Oh, ini juga. Mimpi awalnya enggak ya? Iya, mimpi awalnya enggak. Jadi waktu kuliah itu karena skripsiku itu tentang tortor tukut marehat awalnya. Jadi muncul sekali di skripsi itu, kemudian di skripsi itu ada Pinar Binduma Togo namanya. Oke. Kemudian dari situ aku terinspirasi untuk membuat nama sanggar ini Binduma Togo. Dan awalnya kita nggak punya tempat untuk latihan. Ya nggak punya tempat latihan, ya cuma untuk nari-nari job wedding aja awalnya. Dan setelah itu baliklah ke Pematang Raya, ketemulah dengan Bang Teguh. Dan akhirnya kita sewa tempat untuk latihan. Dan mulai aktif, mulai latihan rutin itu memang ketika COVID ya Bang, 20 ya? 2020. Kalau sebenarnya Sanggar Binduma Togonya sudah ada di tahun 2017. Oke. Tapi tidak ada latihan rutin. Hanya mahasiswa-mahasiswa tari saja yang memang sudah profesional di bidang tari, yang kalau ada job wedding atau seminar yang butuh tarian, maka kami menari gitu. Tapi kalau latihan rutin tidak ada. Di tahun 2020 baru ada latihan rutin. Ya, gitu deh. Berarti memang awalnya Binduma Togo ini lahir dari komunitas dulu kayak dari kebuntuan akan skripsi tadi. Iya. Kebuntuan akan skripsi, kemudian terpikir kayaknya nama Binduma Togo keren nih. Kalau boleh tahu nih, Binduma Togo ini pinarnya melambangkan apa nih, Bang atau Kak? Yang bisa menjawab nih. Dialah dia yang bikin kok. Aku masuk Iya. di tengah Selaku, jalan. selaku founder ya. Iya. Founder biasanya yang punya pemikiran lebih deep ini. Jadi Pinar Binduma Togo ini artinya ke-8 penjuru mata angin. Oke. Jadi 8 penjuru mata angin ini akhirnya dari tortor tukut maret ini menolak bala artinya. Jadi tertarik aja dengan nama Binduma Togo. Gitu. Berarti kita menolak bala, menolak bala dari 8 penjuru mata angin. Iya. Oke. Jadi Tapi lebih ke orang-orang pada mengkait-kaitkan katanya cintanya ke Bang Teguh, makanya namanya Binduma Togo ya. Padahal sebenarnya sebelum ketemu dengan beliau pun nama itu sudah ada gitu. Dari nama Pinar tadi. Iya. Dan Pinar itu lebih tua daripada Bang Teguh. Bukan karena Binduma Togo Iya. yang dekat gitu, Teguh gitu. Jadi sanggarnya resmi official 2020. ya. Iya, tapi komunitasnya, kelompoknya udah ada sejak 2017. Nah, kira-kira nih Kak, selama mulai dari tahun 2020, Bang Teguh udah terlibat atau belum ya? 2020? Udah terlibat ya? 2020 aku Oke. terlibat. Berarti saling mengetahui nih, suka dukanya atau duka dulu. Biasanya kan kalau awal-awal duka dulu nih, sukanya belakangan. Atau kadang ada yang duka terus, nggak tahu sukanya kapan. Dukanya di awal merintis ini apa? Karena kan kita tahu nih, kalau sanggar itu kan otomatis kita lebih ke pengabdian kepada adik-adik atau siapapun yang akan kita latih di sanggar. Bukan yang sifatnya kayak les gitu. Dia datang, kita kutip uang pendaftaran. Kalau itu kan lebih lebih bisnis dia. Kita dapat benefit, mereka dapat benefit. Tapi kalau sanggar ini kan one way nih, kita memberikan seluruh pemikiran kita kepada adik-adik. Gimana itu duka di awalnya merintis Sanggar Binduma Togo ini, Bang Teguh sama Kak Afril? Jadi kalau aku pribadi ya, gak ada dukanya, sukanya aja. Oke. Kenapa sukanya? Kita mengerjakan hobi loh. Jadi aku sering bilang ke anak-anak, sebenarnya bukan kami yang sedang membantu kalian, tapi kalian sedang membantu kami menyalurkan hobi kami. Oh. Kalau kebetulan hobi kalian sama, oke, thank God, kan? Kita berarti sama-sama saling membantu. Artinya itu yang mendasari kami. Kami sedang melakukan hobi, ya yang syukur-syukur bisa bermanfaat. Itu yang pertama. Kemudian, aku cerita sedikit ke belakang ya. Tadi sudah sempat dibukakan sama istri bahwa dia pengen punya sanggar dari dulu. Sebenarnya lebih tepatnya dia pengen punya sekolah tari. Lalu aku bilang kita mulai dengan sanggar. Kalau memang punya prospek ya kita ganti jadi sekolah atau jadi apapun yang kau mau. Jadi universitas pun bisa. Tapi kan langkah besar itu selalu diawali dengan langkah kecil. Iya. Itu yang pertama. Dan uang bukan segala-galanya. Walaupun segala-galanya butuh uang. Jadi kami buka aja dulu dengan sewa satu rumah. Dan kemudian banyak yang tertarik. Itu yang pertama. Kemudian aku punya sudut pandang yang berbeda ya. Termasuk dengan beliau di waktu dulu awal. Termasuk sama abang tadi. Aku ngerasa segala sesuatu yang tidak dihargai, maka dia lama-lama akan hilang dengan sendirinya. Jadi kalau dulu awal-awal memang
dia juga sebelah dengan Sanggar Bindu Matogu sebenarnya sudah ngajar-ngajar juga secara sukarelawan seperti yang abang bilang. Sebelum resmi jadi sanggar. Iya, sebelum secara badan hukum resmi jadi sanggar. Tapi kalau aku pribadi memandang semua harus dikomersilkan supaya bernilai. Oke. Jadi bukan hanya persoalan kita butuh uangnya. Maka sejak aku ikut mengelola itu, murid harus bayar. Oh, oke. Murid harus bayar dan teruji. Murid yang bayar ini jauh lebih disiplin daripada murid yang tadinya kita ajarin dengan sosial. Mereka merasa itu lebih berharga. Ya mungkin kayak kopi ya. Kalau kita ngopi di tempat di kafe-kafe yang mahal biasanya lebih ramai daripada ngopi di warung yang 3.000. Padahal mungkin rasanya sama. Nah, aku selalu berpandangan di sana. Kenapa budaya daerah itu, banyak daerah termasuk Simalungun, makin lama makin hilang. Karena kita nggak mengkomersilkan. Oke. Dan menurutku itu harus dikomersilkan. Kenapa? Supaya pelaku budaya itu juga tahu dia ngapain. Misalnya anak-anak aku ajarin nari, dia tahu ngapain. Kalau kita bilang hanya demi mencintai Simalungun, hello, kita butuh makan. Nah begitu, walaupun di awal dulu anak-anak itu bayar, sebenarnya hanya judulnya bayar. Supaya mereka bertanggung jawab terhadap dirinya. Ya kalau kita bilang bayaran yang layak, enggak. Karena kalau bayaran les tari enggak Ya nggak semurah itu, ya. Nggak semurah itu. Tapi yang aku mau tanamkan, kalau kalian di sini bayar, maka hargai dan teruji. Teruji, yang berbayar itu lebih dihargai. Jadi dia menghargai uang yang dia keluarkan itu dengan berlatih serius. Benar. Ya? Benar. Jadi Karena dia benar-benar bisa kayak di sekolah gitu. Kalau dulu waktu sosial-sosial aja ribet, dia datang, kadang datang, kadang Karena enggak. kalau dia nggak ada pengorbanan, dia merasa kayak datang nggak ada ngaruhnya juga Nggak sih. ngaruh. Tapi kalau dia ada sedikit pengorbanan di awal, dia komitmen nih. Aku udah bayar nih. Orang tuanya pun komitmen. Iya. Karena orang tuanya kan keluar uang. Orang tuanya marahin anaknya kalau nggak datang. Kan dia sudah bayar. Jadinya serius latihan. Jadinya serius Hasilnya latihan. bagus. Benar. Itu sih. Jadi kalau aku selalu punya sudut pandang yang berbeda tentang itu. Maka anak-anakku pun selalu kuajarkan bahwa kalau kita tampil, kita harus dibayar. Iya. Itu jelas. Kalau akhirnya kita mau bersosial, ayo nanti bayarannya itu kita kembalikan. Tapi judulnya kita tetap dibayar. Kan misalnya abang punya kegiatan sosial nih. Kami tetap punya tarif, tapi abang cerita nggak punya uang, tetap aja tarif kami dibayarkan. Lalu kami akan bantu lagi. Tapi tidak ada judulnya kami tidak dibayar. Kira-kira begitu konsep pemikirannya. Supaya apa? Supaya tetap jelas bahwa seni dan budaya itu bernilai. Bernilai loh gitu. Kalau misalnya nilainya 10 juta, kalaupun akhirnya uangnya kami kembalikan dalam bentuk sumbangan kami, tetap tadi yang kami tampilkan itu tetap berarti senilainya Tarian segitu. 10 juta itu ya. Tetap ada nilainya. Jadi supaya anak-anak itu pun tetap mereka merasa bahwa aku ini bukan hanya tim happy-happy yang bahwa kami selaku pelaku budaya ini, kami yang butuh-butuh tampil, enggak gitu. Dan aku ngerasa juga setelah kami menerapkan demikian, kayak di pesta-pesta nih misalnya kan. Dulu di raya ini, wedding yang membutuhkan jasa penari itu sangat sedikit. Padahal nggak bayar. Tapi setelah kami bikin tarif, justru ini kayak jadi tren gitu. Oh. Kayaknya kalau dia nikah, ada penarinya kayaknya Keren, level- jadi keren. Jadi keren. Up level dia naik level dia. Dia naik level. Jadi tidak semua orang mampu bayar penari. Kira-kira levelnya di sana. Jadi ya kembali ke kesimpulanku tadi, yang tidak dikomersilkan maka tidak akan eksis. Aku sependapat itu Bang, tapi mungkin lebih tepatnya mungkin bukan komersilkan, tapi kayak sesuatu yang kita berikan cuma-cuma itu orang akan menganggap itu sebagai cuma-cuma. Tapi kalau kita ada sesuatu penghargaan dalam apresiasi dalam bentuk apapun, pasti yang mereka tampilkan juga sesuatu yang merasa dihargai, kan lebih nyaman kita. Contoh nih, aku sebagai seorang waiters kopi nih, ketika aku menyajikan suatu produk kopi yang harganya tinggi, yang mahal, contohnya kita sebut harga kopi 50.000 per cup, kita pasti akan menyajikannya dengan penuh kehati-hatian. Karena kita tahu si customer ini telah memesan kopi dengan harga 50.000. Tapi kalau ini tadinya kopi gratis, kita pasti akan asal buat aja, yang penting gratis kok, yang penting poinnya tersampaikan. Sama kayak tari, kalau tari yang penting nari aja bebas, nari nyampe. Tapi ketika tari itu diseriuskan dan dia dihargai, pasti yang dia berikan itu dengan sepenuh hati. Kira-kira itu seperti yang aku tangkap Bang. Nah, kalau ke Afril nih. Tapi aku mau tambahin dikit lagi, itu bukan hanya di sekedar seni tari ya. Oke. Dalam segala hal. Aku mau bandingkan yang mengerti adat
istiadat budaya tetangga, Mm-mm. orang lokalnya lebih banyak daripada orang Simalungun yang mengerti. Kalau namanya di Simalungun tata ngaturnya, kayak jadi MC adat. Oh itu fun fact bang ya? Fun fact itu. Oke. Karena apa? Karena kalau di tetangga, memang itu sudah pekerjaan profesional. Kalau aku mengerti adat, bisa membawakan adat, aku bisa hidup dari sana. Oh. Tapi yang selama ini yang terjadi di Simalungun, ya sebagian besarnya Lebih ke sosial. lebih ke sosial, dan itu justru menjadi beban bagi hidupku ketika aku bisa jadi tata ngatur yang aku bilang tadi MC adat. Aku akan justru terganggu. Aku akan diundang kemana-mana, pekerjaanku tinggal, dan aku nggak dapat apa-apa. Oh. Dan itu membuat orang justru takut mencintai budaya itu, memahami budaya itu. Karena ketika dia tahu dia akan terbebani. Ketika dia tadi akan jadi susah hidupnya. Mhm. Tapi kalau kita lihat suku-suku tetangga, mereka sudah membuat bahwa itu bernilai loh. Orang yang mengerti adat itu bernilai. Maka jelas. Sehingga orang pun mau serius belajar. Karena dia tahu, kalau aku nanti tahu, itu bisa jadi kehidupanku. Bakalan dapat job banyak nih. Iya. Jadi budaya ini hanya bisa hidup kalau ini bisa menjadi kehidupan. Karena budaya itu sendiri adalah representasi dari kehidupan. Oke. Kalau kita tidak lagi relate, budaya ini tidak relate lagi dengan kehidupan, dan kalau dengan berbudaya kita justru juga tidak hidup, aku pastikan kalau menurut pandanganku, budaya itu akan hilang. Berarti selaras nih bang, dalam artian gini. Ketika si apa tadi MC Tata Natur ya, Ya tata ngatur. membawa acara adat itu, ketika dia mengetahui acara itu dan dia diapresiasi, selain kita melestarikan budaya, kehidupannya juga terjamin. Yes. Otomatis dengan kehidupan terjamin, akan semakin banyak orang yang mengikuti jejaknya, Ya, dan penyebaran kebudayaan semakin meluas. betul. Dapat poinnya. Dan ketika itu sosial, memang sosial ini perlu, tapi kalau ketika semua kita lakukan dengan sosial, otomatis kan kita perlu makan, kita perlu biaya-biaya Yes, kehidupan. yes. Makanya perlu juga tuh yang apresiasi terhadap pelaku budaya itu bang ya. Dan sangat aku sayangkan ketika kita bicara budaya, semua jadi sosial. Oke. Orang kaya yang pesta pun sosial, kan nggak pas. Orang bisa bikin pesta pernikahan, bayar keyboard dia bisa. Kadang-kadang datangkan artis bisa. Tapi kenapa pembawa acara adat Tidak dihargai. tidak dibayar? Kalau dia bikin resepsi bisa loh. Kadang-kadang orang dia bikin acara adat, dia bikin resepsi. Di resepsi, MC-nya dibayar. Padahal mungkin hanya 2 jam. Tapi kalau acara adat ini 1 hari loh bang. Iya. Dikasih nanti rokok gudang garam merah. Jadi kita juga salah kaprah mengartikan sosial tadi kan bang. Kami juga selaku aku, walaupun tadi aku bilang semuanya komersil kan, tapi untuk beberapa hal kalau memang itu kegiatan charity, kegiatan sosial, Tetap. ya kami memang sosial. Tapi kalau memang itu kegiatannya bukan sosial, ya kenapa tiba-tiba budayanya dibayar dengan sosial? Iya. Iya. Kan begitu. Jadi Jadi dia- orang kadang-kadang menunggangi kata sosial itu sehingga budaya ini tidak berharga. Dia mengglobalkan jadinya Iya. makna sosial ini bang ya. Orang yang bisa bikin pesta kok. Iya betul. Bikin kalau orang Simalungun namanya pertandingan. Kalau mungkin tetangga bilang sinamot atau mahar ya. Bisa kok 100-an juta. Loh, MC adatnya kok nggak dibayar? Karena dengan alasan kalau adat ini sosial. Nah, itu menurutku nggak salah kaprah kita mengartikan sosial itu. Berarti memang sebenarnya yang kurang di praktik kita di lapangan ini apa ya? Apresiasi ke hal-hal kecil, karena MC adat itu memang dia kelihatan kecil sebagai personal, tapi perannya dalam suatu acara adat pasti sangat besar karena dialah sosok yang mengatur tata cara adat bang ya. Dia yang mengatur 60% acara adat itu ditata ngatur itu. tata ngatur itu. Yes. Dan selama ini apresiasi terhadap kelompok tata ngatur ini kurang. Iya, kalau aku bilang sangat kurang. Jadi itulah yang sedang apa ya? Melalui perjuangan abang dengan Iya, jadi aku bukan tadi yang aku mau tegaskan ini bukan hanya tentang seni pertunjukan, Iya. tapi semua budaya, semua budaya. Jadi seluruh orang yang hidupnya di budaya ini harus merasakan dampak positif dari dia berkecimpung di sektor ini. Harus berdampak dengan kehidupannya. Karena apa? Karena untuk bisa kita harus mengeluarkan energi dan waktu yang banyak. Misalnya gini nih, untuk bisa menguasai alat musik tradisional, sarunei misalnya, aku nggak bisa di waktu luang aja, nggak bisa. Memang harus serius. Aku mengorbankan banyak hal untuk tahu itu. Bahkan mengorbankan pekerjaan lainnya. Pekerjaan lain. Lalu untuk apa aku korbankan itu semua kalau hanya untuk demi mencintai budaya? Enggak lah.
Kecuali kalau tadi untuk bisa menguasai itu pun kita tidak perlu pengorbanan yang banyak, oke. Kan begitu. Tapi untuk bisa menari, untuk bisa main musik, untuk bisa menguasai tata acara adat, aku butuh pengorbanan yang luar biasa dan terus menerus. Itu mengganggu kehidupanku yang normal. Maka aku harus bisa hidup juga dari sana, karena aku mengorbankan kehidupanku yang lain. Sependapat sih Bang Teguh dengan statement yang tadi, karena apapun harus kita apresiasi. Ini di luar dari budaya. Kita lihat semua pekerjaan itu sekarang harus diapresiasi. Tidak ada lagi, memang ada pekerja sosial namanya. Tapi kadang pekerja sosial pun mereka butuh kehidupan juga. Pasti disupport dari sponsor-sponsor lainnya yang mendukung. Makanya kita gaungkan nih melalui ruang cakap-cakap ini agar masyarakat yang ada di Kabupaten Simalungun atau di seluruh dimanapun yang mendengarkan podcast kita pada hari ini untuk lebih mengapresiasi pelaku-pelaku seni dan budaya, bukan hanya seni pertunjukan tapi secara umum Bang ya. Secara umum semuanya. Cerita bersama Mindeng Toguh itu kami latihan dulu belum punya duit yang cukup untuk sewa gedung, latihan di mana aja. Seni ini mahal, makanya terlihat dari anak Mindeng Toguh ada yang mengikuti jejak kami sekolah tari gitu. Itu membuat suatu bangga ya saya sebagai gurunya gitu.